apabila bila pemberian hadiah itu diberikan kepada seseorang yang mempunyai suatu kewenangan, jabatan, dan tugasnya untuk melakukan suatu perubahan untuk melakukan perubahan kebijakan publik seperti itu. Dia hingga mempengaruhi daripada keputusan pemerintah. Jadi gravitasi bisa menjadi suap. Seperti kita ambil contoh kasus Rapel ya, kasus Rapel. Kemudian juga sebagai contoh misalnya, saya sebagai kepala dinas, saya diberi hadiah. Saya diberi hadiah, Pak ini, Bu ini untuk penginapan Ibu selama 1 minggu, masa cuti Ibu. Tapi dia tidak meminta saya untuk iming-iming yang lain. Dan juga kemudian saya juga tidak menjanjikan. Tapi kemudian di belakang hari dia bilang, Bu, ini saya ada suatu proyek loh, Bu. Dan proyek itu ternyata tidak sesuai dan layak, tapi saya harus bisa memberikan suatu kebijakan yang melanggar daripada prosedur dan standar SOP yang ada, dan untuk mempengaruhi daripada keputusan saya sebagai uh, PPK atau pejabat komitmen. Seperti itu contohnya. Oke, Masih bersama Mbak saudara Fani, mantan ini pejabat ada pajak Rafael beberapa Aluntri video contoh Sambodo daripada ditahan KPK ini, nanti bisa hingga 22 ditayangkan April. setelah akhir Mantan acara. pejabat pajak. Oke, oke Mbak Fani. Halo. Bapak nih materi yang Ibu paparkan sudah hampir selesai. Ini cuma hanya sebagai tambahan saja. Nah, kemudian ini ada penambahan terhadap konflik kepentingan gravitasi yang mempengaruhi suatu keputusan pejabat publik ya, yang ada di dalam sektor publik, yang mana seorang pejabat pemerintah menerima uang atau hadiah dari pihak swasta yang memiliki kepentingan bisnis dalam pemerintahan atau suatu perusahaan dan kontraktor atau vendor. Dan juga mungkin seorang hakim yang menerima hadiah atau imbalan dari orang yang berkasus dan diajukan ke pengadilan sehingga mengubah suatu keputusan. Bisa juga seorang anggota legislatif atau DPR menerima kontribusi finansial atau mapalet dari perusahaan dengan mempengaruhi suatu kebijakan yang harusnya memang dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan dan kelayakan daripada kebijakan tersebut, pun kemudian dirubah atau dicederai. Nah, ini kemudian pasal 13 tentang korupsi ya, itu tentang tindak pidana daripada korupsi ya, gravitasi ya. Nah, ini ada ketentuan bahwa gravitasi yang bernilai 10 juta atau lebih, pembuktiannya itu harus dibuktikan bukan merupakan suap dari penerima gravitasi. Dan arti penerima gravitasi harus membuktikan bahwa hasil dari pemberian hadiah atau hal lainnya itu bukan merupakan dari suatu hasil, bukan merupakan dari suatu hasil gravitasi yang dapat membuat dia melakukan berbuat sesuatu untuk merubah suatu kebijakan atau berubah tugas dan jabatannya. Namun hal tersebut memang harus dibuktikan melalui proses persidangan oleh penuntut umum ya, untuk menyatakan seorang itu tidak melakukan gravitasi. Nah, ini yang harus mungkin kita cermati dan kita pahami dalam pelaksanaan tugas ataupun kita melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan lain, yaitu antara perbedaan gravitasi dan hadiah. Gravitasi adalah pemberian atau penerima sesuatu yang tidak semestinya kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewajiban terkait dengan jabatan, kedudukan, dan kewenangannya. Nah, kemudian sedangkan hadiah ada tindakan sesuatu kepada seorang sebagai tanda penghargaan, terima kasih, atau untuk merayakan sesuatu sebagai prestise ya. Nah, kemudian tujuan dari gravitasi ada untuk membuat suatu keputusan. Nah, kita harus tahu bahwa untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan terhadap tindakan dilakukan oleh penerima, sehingga merugikan kepentingan umum dan pihak-pihak tertentu. Nah, sedangkan pemberian hadiah dilakukan untuk memberikan suatu motivasi dan sukarela penghargaan atau dan tidak mempunyai suatu tujuan tertentu atau yang tersembunyi atau membuat keadaan seseorang itu untuk merubah suatu keputusan. Oke, Mbak Fani, materi ini paparan Ibu sudah selesai, dan kemudian nanti juga kita tambahkan bahwa di era transformasi ini tindak pidana korupsi makin berkembang ya, dengan berbagai eh, pola-pola modus operandinya, dan juga adanya juga sistem-sistem daripada kecurangan cloud yang terkenal kan menggunakan teknologi digital yang bisa merubah suatu orang atau kemudian membuat pekerjaan pekerjaan yang tidak sesuai. Oke, Mbak Pani, cukup yang Ibu sampaikan, dan Ibu kembalikan lagi kepada moderator.
kasih kepada Ibu Yuliana Eh, Dewi depan. atas Oke. ya, dua yaitu masih dalam hukum Tidak terkopi suaranya. Islam itu suaranya putus-putus, Kak. Halo Mbak Fani. Bu, maaf tadi Kembali kan ke moderator ada ya. sedikit kendala teknis. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Saya ulangi. Terima kasih kepada Ibu Yuliana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua, adapun dengan temanya tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam perspektif hukum Islam. Adapun untuk narasumbernya yaitu Bapak Miftahur Rahman Habibi, SHMH. Beliau merupakan seorang dosen dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga pernah menjadi partners MMP Law Frames. Beliau juga sempat menjadi dosen ilmu hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Terbuka dan juga dosen ilmu hukum di Fakultas Syariah PTI Jakarta. Sebelumnya, mari kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Miftahur Rahman Habibi. Bapak Miftahur Rahman Habibi, apakah bisa terhubung dengan kami? Baik, Bapak, apakah bisa terhubung dengan kami? Oi. Ya, sebelumnya mungkin Ya. Bapak masih ada. Oh, baik. Oke. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Fani. Sudah terhubung dengan kami ya, Pak? Ya, sudah. Baik, tanpa berlama-lama, untuk waktu durasi penyampaian materinya yaitu 40 menit ya, Pak. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, mungkin langsung saya mulai dengan pemaparan materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Dewi, Ibu Yulina Dewi dari Jaksa Agung ya. Kemudian yang saya hormati Mas Ilham Fariduzaman selaku CEO dari Pinter Hukum ya, yang sudah sangat luar biasa mengadakan seminar hukum ini. Oke, dan juga para peserta seminar yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu dalam pagi menjelang siang ini ya. Oke, mungkin langsung saja saya akan memaparkan terkait dengan gratifikasi dalam dua perspektif tadi hukum Indonesia dan sekarang hukum Islam. Namun nanti saya tidak menutup kemungkinan juga akan menyinggung terkait hukum positif yang sekarang berkembang terkait dengan masalah gratifikasi korupsi. Jadi memang isu korupsi dan gratifikasi
terutama korupsi ya, itu sebagai kejahatan extraordinary crime. Jadi PBB sudah menyatakan bahwa extraordinary crime termasuk itu adalah korupsi, tindak pidana terorisme, kemudian narkotika, dan juga genosida. Jadi itu menempatkan isu korupsi ini menjadi sangat penting di Indonesia ini. Apalagi indeks korupsi ini dalam era Presiden Joko Widodo ini menurun dibanding era-era sebelumnya. Jadi indeks korupsi menurun. Jadi cenderung menurun. Awal-awal era Jokowi bagus, kemudian setelah itu menurun lagi. Nah, ini membuktikan bahwa isu korupsi itu masih belum selesai. Artinya apa? Artinya korupsi ini masih menjadi kejahatan yang luar biasa, masif. Dan juga menjadi gratifikasi ya. Jadi menurut bahasa Belanda itu berasal dari kata gratificate. Jadi artinya pemberian hadiah berupa uang. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai gratification, berupa pemberian hadiah uang. Sebenarnya kalau diartikan secara terminologinya itu gratifikasi sebenarnya bagus, boleh-boleh saja. Gratifikasi itu sebenarnya artinya pemberian hadiah. Namun yang jadi masalah ketika gratifikasi itu ada hubungan dengan jabatan dan untuk memutuskan suatu kebijakan atau keputusan, itu yang akan menjadi masalah. Jadi, dari Islam sendiri, kalau tadi hukum positif sudah menjelaskan bahwa gratifikasi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 nomor 31. Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi, gratifikasi, kemudian ini menjadi sesuatu yang bermasalah ketika berhubungan dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dari pejabat negara. Nah, inilah yang akhirnya gratifikasi yang awalnya itu sebenarnya tidak menjadi masalah, itu akhirnya bermasalah secara hukum. Sebenarnya gratifikasi sah-sah saja. Secara Islam itu orang memberikan hadiah itu sah saja, bahkan dianjurkan. Namun yang menjadi persoalan ketika itu dihubungkan untuk menutup kebenaran, untuk menyelewengkan, untuk penyelewengan, yaitu yang akhirnya menjadi masalah. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa pemberian hadiah itu dianjurkan, asal dengan satu syarat. Pemberian hadiah itu harus dilakukan secara tulus. Artinya secara tulus itu tanpa ada maksud untuk tadi menegakkan kebatilan, artinya menutupi kebenaran, membuat yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Asal tidak seperti itu. Jadi gratifikasi secara Islam itu baik. Namun yang menjadi masalah ketika gratifikasi itu dihubungkan dengan jabatan, kemudian dihubungkan dengan
pemutusan suatu perkara misalnya. Jadi kalau kita tinjau secara lebih lanjut ya mengenai gratifikasi, itu Islam memandang bahwa gratifikasi itu bisa berbentuk sedekah. Nah, ini jadi sedekah pun juga harus ada maksud semata-mata untuk mencari ridha Allah misalnya, untuk memberikan bantuan kepada yang miskin, sedekah atau yang membutuhkan misalnya. Sedekah bisa berupa benda maupun uang ataupun jasa misalnya, itu juga termasuk sedekah. Gitu. Jasa untuk misalnya sudah tidak perlu bayar, tapi perkara si A ini diuruskan sama si B tanpa itu juga termasuk sedekah. Jadi konsep sedekah sebenarnya sangat luas. Oke, kemudian mengenai sedekah ini sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah ya, dan sudah sering dilakukan oleh sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sering memberikan sedekah, baik itu kepada yang membutuhkan maupun kepada fakir miskin. Gitu. Ataupun juga bersedekah kepada lembaga-lembaga sosial. Itu. Dan gratifikasi dalam bentuk hibah. Nah, intinya sebenarnya gini, gratifikasi secara keseluruhan itu boleh. Secara keseluruhan boleh. Namun gratifikasi itu menjadi haram ketika dia dihubungkan dengan suatu pelanggaran hukum. Artinya untuk menekan pejabat atau untuk meminta pejabat negara dalam tadi memutuskan suatu kebijakan atau putusan. Itu yang tidak boleh. Yang dihubungkan dengan jabatan, gratifikasi semuanya tidak boleh. Tetapi kalau itu tidak ada unsur jabatan dan sebagainya, maka segala gratifikasi baik itu pemberian hadiah maupun hibah, maka itu boleh. Kalau ada hubungannya dengan jabatan maka tidak boleh. Kemudian selanjutnya setelah itu adalah hibah ya, hibah. Hibah ini sebenarnya ada dasarnya ya. Banyak sekali para sahabat itu memberikan hibah kepada orang yang dicintai misalnya. Misalnya kepada saudaranya, kepada sahabatnya misalnya. Antar sahabat sering memberikan hadiah pada zaman Nabi itu. Namun pemberian hadiah ini tidak ada maksud lain selain karena cinta ya, karena cinta sama muslim. Pada zaman Rasulullah begitu. Ada juga hibah ini juga misalnya dari orang tua kepada anaknya misalnya. Nah, ini sebenarnya tidak masalah. Karena gratifikasi sendiri itu sangat luas maknanya. Kemudian ada yang juga dalam bentuk hadiah. Nah, seperti Rasulullah itu pernah diberi hadiah oleh raja ya. Pernah diberi hadiah, namun hadiah itu bukan bermaksud apa-apa. Memang raja tersebut suka dengan Rasulullah. Itu pernah. Dan tidak ada maksud tendensi apa-apa. Artinya memang karena kagum dengan kelebihan Nabi Muhammad SAW, kemudian sang raja itu memberikan hadiah. Ada yang berupa onta misalnya, berupa budak, pernah dihadiahi oleh budak Nabi itu. Gitu. Kemudian yang hadiah ini yang dilarang itu adalah tadi
unsur-unsurnya tidak boleh memberi hadiah kepada hakim atau pejabat. Ini yang dilarang sama Islam. Hakim atau pejabat yang berwenang untuk memutuskan suatu kebijakan atau suatu perkara. Nah, suatu putusan ya. Itu yang tidak boleh. Gitu. Oke, jadi hadiah ini dapat berupa macam-macam ya. Ada yang berupa misalnya harta benda, emas dan sebagainya. Semuanya itu tergantung pada kondisi sosial ekonomi di suatu masyarakat. Jadi apa yang bernilai itu bisa dijadikan sebagai hadiah. Oke, selanjutnya terkait dengan ini ya, itu Umar bin Abdul Aziz itu suatu ketika pernah diberi hadiah oleh seorang, namun ditolak. Alasannya apa? Dia menolak karena posisi dia sebagai khalifah. Nah, pernah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu pernah diberikan oleh seorang itu hadiah, namun ditolak. Alasannya apa? Sedang menjabat sebagai pemimpin Islam atau dunia Islam waktu itu. Nah, pada saat itu ditolak, tidak boleh. Kemudian yang terakhir ya, gratifikasi dalam bentuk riswa ya, dalam bentuk riswa. Nah, riswa ini yang banyak pro kontra ya. Ini yang ada Said Abu Bakar mendefinisikan riswa ya dengan memberikan suatu agar hukum diputuskan secara tidak benar atau tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau yang adil. Nah, ini yang tidak boleh. Riswah memberikan sesuatu kepada pejabat atau hakim misalnya untuk memutuskan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini tidak boleh. Namun ada beberapa ulama berpendapat lain bahwa riswah ini kalau dilakukan secara terpaksa, secara terpaksa itu artinya gini, kalau itu dia berikan riswah itu, maka putusan itu tidak akan benar, artinya akan salah. Artinya si pemberi riswah ini memang ditekan untuk memberikan sesuatu. Kalau tidak, putusannya tidak akan kebenaran tidak akan diungkap. Artinya keputusan yang akan diambil oleh pejabat itu tidak akan benar. Maka dia menggunakan itu dengan meminta riswah kepada pemberi riswah itu. Nah, ini yang beberapa ulama berbeda pendapat. Kalau riswah itu sengaja ya untuk memberikan sesuatu supaya pejabat tertentu, pejabat tersebut memberikan suatu putusan yang tidak adil, maka dilarang. Tapi ini yang unik ini, ada ulama yang mengatakan kalau riswah itu dilakukan secara terpaksa karena memang diperas, kalau tidak putusannya akan ditolak misalnya, padahal bukti sudah jelas, maka ada ulama yang membolehkan. Ini yang menarik ini. Nah, ini nanti akan menjadi perdebatan dalam diskusi kita hari ini. Nah, apakah dalam Islam yang seperti itu ya, yang hukumnya boleh karena memang terpaksa. Kalau tidak dilakukan karena diancam, diputus, ditolak misalnya, itu ada yang mengatakan ulama boleh. Ini saya kutip pendapatnya dari ulama ya. Jadi ada beberapa ulama yang memang menyebutkan riswah bisa halal ketika itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Abu Lais As-Samarkan berkata dalam kasus seperti ini, riswah untuk mencegah kezaliman tidak ada masalah jika seorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran. Termasuk juga orang yang dibenarkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Misalnya diancam supaya menyerahkan uang, memberikan hadiah. Kalau tidak, maka dia akan dihukum mati misalnya. Misalnya begitu. Artinya dia akan dizolimi. Nah, hal yang seperti ini
Ada ulama yang mengatakan itu boleh selama dia tujuannya untuk menjaga kebenaran. Kadang memang seperti itu. Nah, ini ada dasarnya ya. Jadi surat Al-Baqarah 286 ya. Ayat 286. Kalau risuanya tujuan untuk mempertahankan kebenaran, maka ada ulama yang mengatakan karena memang ketika misalnya ya di suatu negara itu hukum sudah zalim dan ditegakkan oleh orang zalim, akhirnya pemberi keputusan dari pejabat itu atau yang akan mengambil putusan dari hakim ya, dari majelis hakim itu sudah berbuat zalim karena memaksa untuk diberikan riswah, maka ketika itu dilakukan dan itu jalan satu-satunya, maka bisa dipulihkan dengan catatan terbatas untuk menyelamatkan dirinya, gitu ya. Oke. Kemudian mengenai gratifikasi dan korupsi, sebenarnya kalau korupsi ini kan sebenarnya lebih umum ya, kalau gratifikasi macam-macam dari korupsi. Jadi secara umum gratifikasi dan korupsi ini masuk kategori dalam hukum Islam ini jarimat ta'zir. Jarimat ta'zir artinya akan diberikan hukuman dalam bentuk misalnya ada penjara, ada apa namanya, denda, ada juga yang berupa hukuman mati ketika ada hal-hal tertentu dan sangat memaksa untuk menghukum hukuman mati orang yang melakukan pelanggaran korupsi itu. Ada ketentuannya, misalnya mengancam seluruh masyarakat di daerah itu misalnya. Satu-satunya jalan. Jadi itu mengenai gratifikasi dan korupsi ya menurut hukum Islam, dan tadi sudah saya singgung positifnya. Jadi sebenarnya unsurnya itu unsur yang membolehkan secara Islam maupun secara hukum positif sebenarnya hampir mirip ya. Kalau hukum positif tadi tidak boleh ada unsur pejabat negara ya untuk melakukan suatu putusan kan gitu, yang hubungan dengan jabatan, yang berhubungan dengan jabatan, dan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum dari pejabat negara itu. Ada unsurnya dalam Islam juga sama. Tadi sudah diterangkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika posisinya sebagai khalifah dia tidak mau menerima hadiah itu. Alasannya itu termasuk riswah, suap. Posisinya ketika dia menjabat. Lain lagi ketika dia sudah menjadi rakyat biasa misalnya. Nah itu boleh karena tidak ada kepentingan apa-apa karena sang khalifah sudah menjadi rakyat biasa lagi. Nah itu boleh. Jadi sebenarnya antara hukum positif dan hukum Islam ya, hukum Indonesia dan hukum Islam ini substansinya, semangatnya sebenarnya sama. Unsur-unsurnya pun juga sama. Namun yang paling penting itu adalah bagaimana tadi gratifikasi ini yang sebenarnya itu secara hukum boleh jika tidak dikaitkan dengan jabatan ya. Maksud pemberian hadiah itu kan sebenarnya kalau dalam hukum perdata itu masuk dalam pemberian hibah ya, hibah. Nah itu tunduk pada KUH perdata, pemberikatan gitu. Nah itu sebenarnya boleh. Cuma ketika itu dikaitkan dengan jabatannya yang diberi dan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka itu jatuhnya tindak pidana korupsi. Kalau dalam Islam jatuhnya haram, melanggar hukum Islam. Sebenarnya sama, konsepnya secara umum sama, namun ada perbedaan sedikit dari aspek mungkin terminologi dan juga aspek pengaturan yang secara spesifik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Ani ya, Mbak Fani. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bapak Yurto Roman, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materinya.
Yaitu untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dimohon kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, tanpa berlama-lama, sepertinya sudah ada yang raise hand. Kepada Bapak Johan Junaidi, saya persilahkan untuk bertanya, untuk menanyakan kepada narasumber. Ya, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Johan Junaidi, saya ASN di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertanyaan saya ini sebenarnya saya sampaikan untuk dua narasumber, terutama buat Ibu Yulina ya. Tadi tentang masalah beda tipis antara gratifikasi dan hadiah. Pertanyaan saya begini, kronologisnya seperti ini ya. Seorang pejabat di kecamatan, katakanlah camat atau sekcam, menerima hadiah dari sebuah perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan dia. Nah, pemberian hadiah tersebut tidak ada embel-embel apa-apa, karena ini perusahaan besar, jadi proses perizinan dan segala macam bukan di level kecamatan. Nah, sementara perusahaan tersebut memberikan hadiah untuk Pak Camat lah, katakan gitu. Memberikan hadiah dalam bentuk barang. Ah, pertanyaan saya ceritakan dulu kronologisnya gini. Nah, apabila perusahaan tersebut beroperasi di wilayah kecamatan itu dan mayoritas warga masyarakat di kecamatan itu bekerja di perusahaan tersebut. Nah, apabila si camat tidak menerima hadiah tersebut, otomatis kan akan merusak hubungan dengan perusahaan tersebut. Yang efeknya nanti mungkin ke masyarakat, bukan ke camatnya malah. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masuk kriteria yang mana gitu? Gratifikasi, hadiah, atau ada istilah lain? Karena saya bukan orang hukum, jadi saya kurang mengerti hal tersebut. Mohon pencerahannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Johan atas pertanyaan pada dia. Terputus-putus, Bu. Mohon maaf, suaranya tidak ada. Mungkin dari Ibu Yuliana masih ada kendalanya. Kalau dari Pak Maaf, Bu. Suaranya terputus-putus, tidak bisa saya copy. Oh, Mbak Pani, suaranya menghilang ya. Mungkin nanti saya bisa membantu jawab Pak Johan, tapi ini suaranya menghilang ya, Mbak Pani. Iya, Bu. Suara Ibu sudah terdengar. Oh, Tadi belum oke. terdengar. Oke ya, semoga lancar ya, nggak ada gangguan teknis. Terima kasih Pak Johan, pertanyaan yang bagus sekali ya, apalagi kita bagi ASN atau penyelenggara ya, biar kita paham sekali beda antara gravitasi dan apa namanya swab ya. Nah, Pak Johan saya mau tanya, ini pada saat berdirinya perusahaan di sana, itu perizinan dan HAMDA-nya sesuai nggak gitu? Pada saat Sesuai perusahaan sekali. dan kemudian mendapat izin dari masyarakat dan kemudian juga memberi keuntungan pada masyarakat dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat ya, income masyarakat ya, seperti itu ya. Ya, Nah, siap, yang Bu. saya ingin tanyakan, pemberian hadiah itu pada saat sebelum perusahaan didirikan atau sesudah? Sesudah perusahaan berjalan, Bu, dan Oh, pejabatnya pun juga sudah berganti-ganti gitu. Nah, oh ya, dan oke. setiap pejabat juga
pernah menerima pemberian dari perusahaan tersebut, begitu Bu. Oke, jadi antara perusahaan dan kecamatan ini ada hubungan mitra ya, dalam arti pengembangan dan ada perusahaan itu menambah income masyarakat kan, menjadi pengembangan keadaan ekonomi masyarakat ya Pak, cukup berdampak positif ya, seperti itu ya maksud saya Pak Johan ya. Ya Halo. benar Bu. Nah, benar Bu. Nah, jadi menurut saya Jadi sini, ini, hmm, jadi ya begini gimana Bu. Pak Johan? Nah, Kalau misalnya tadi tiba-tiba ya ada salah satu pejabat yang baru misalnya tidak mau menerima pemberian dari perusahaan tersebut. Nah, kita khawatirkannya eh, mitra kita dengan perusahaan tersebut akan berdampak ke masyarakat. Ya, mungkin itu dijadikan alasan sih sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti itu di lapangan. Di lapangan kan kadang-kadang kita sulit, Bu. Kita tahu beda antara gratifikasi, suap, korupsi, dan sebagainya. Tetapi di lapangan itu sangat beda-beda tipis sekali, Bu. Jadi itulah makanya kami minta pencerahannya. Demikian, Ibu. ya, oke, kita memang sebagai penyelenggara negara ya, kita abdi negara, memang kita memang harus melalui prosedur ya. Tapi menurut saya gini, pada waktu perusahaan didirikan juga memang sudah memenuhi prosedur ya, Pak Johan ya. Bu. Perusahaan sudah memenuhi prosedur dan kemudian juga tidak ada dampak yang merugikan masyarakat dan juga kemudian juga memang dari pihak perusahaan juga berkoordinasi dan meminta izin pada masyarakat dan juga untuk pengembangan desa ya, income pendapatan Siap, Bu. Siap, Bu. masyarakat sekitar ya. Nah, Ya, Bu. mungkin saya tidak bisa memberi suatu batasan itu korupsi atau gravitasi ya. Selama yang diberikan oleh perusahaan ini adalah real dan tidak melebihi dari nilai gravitasi dan juga dia bersifat transparan dalam rangka apa pemberian daripada hadiah ini ataukah sebagai penghargaan atas kesuksesan perusahaannya dan kemudian dengan ada sumber daya masyarakat yang bisa membantu pengembangan perusahaan menjadikan suatu koordinasi yang baik ya seperti itu ya menurut saya dan juga tidak melebihi dari 10 juta ataupun tapi juga kalau memang dia di bawah 10 juta dia juga harus ada gambaran apakah tujuan daripada pemberian hadiah ini ataukah untuk melanggengkan daripada perizinan yang ternyata tidak sesuai ataukah kemudian memberi dampak pada kondisi lingkungan tapi di sini kan masyarakat menjadi apa keadaan ekonomi income-nya menjadi terangkat ya seperti itu ya. Ya, Tapi Bu. memang perlu juga diselusuri gitu loh. Kalau memang kemudian terjadi ada pimpinan yang tidak mau menerima itu sebagai hadiah, mungkin dia menggambarkan sebagai gravitasi, mungkin dia menganggap loh ini saya diberikan hadiah tapi ada hal yang tidak sesuai mungkin dalam pengembangan perusahaan, perizinan atau peningkatan dari produktivitas atau seperti apalah ya, seperti itu. Nah, tapi menurut saya kalau memang itu masih dalam satu bentuk konteks yang real dan tidak melanggar dari aturan daripada kebijakan terhadap pendirian perusahaan di desa tersebut dan juga peraturan-peraturan di dalam peraturan kecamatan, menurut saya sih sah-sah aja ya, selama tidak adanya suatu timbal balik feedback yang akan merugikan dari pihak si camat atau pejabat-pejabat kecamatan tersebut. Nah, terus Pak Johan bilang tadi, kalau Bu, tapi setelah yang nggak terima, ini menimbulkan kesulitan perizinan. Nah, itu mungkin bisa dikoordinasikan. Mungkin beliau memang menjaga integritas dan juga memang ASN sekarang memang harus seperti itu. Tapi bisa dibicarakan kembali bahwa ini mungkin harus dijelaskan, Pak, ini pemberian ini adalah rasa terima kasih kami karena perusahaan kami ini sudah berkembang dengan adanya SDM masyarakat Bapak yang meningkatkan produktivitas. Jadi adanya suatu koordinasi yang baik, mungkin perlu penjabaran karena memang seorang ASN dilarang untuk menerima gravitasi karena memang dia merangkap menjabat sebagai camat ya. Jadi cukup sangat urgent dan juga sangat proteksi bagi diri ya. Seperti itu Pak Johan, menurut saya seperti itu. Dan juga pemberiannya itu real enggak gitu. Kalau misalnya pemberian sebulan dia dikasih 50 juta, kayaknya enggak real gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harus memahami konteksnya seperti apa. Dan perusahaan memberikan ini dalam hal apa juga harus dijelaskan bahwa ini tidak ada konteks jabatan karena ada koordinasi yang baik antara kecamatan, antara masyarakat setempat bahwa dengan adanya perusahaan itu menjadi berkembang dan masyarakat juga tidak berkeberatan karena memberikan suatu energi positif untuk perkembangan perusahaan. Seperti itu Pak Johan. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Mitra mungkin nanti ada tambahan. Oh Terima iya, kasih. baik. Saya tambahkan lagi sedikit, Bu. Halo. Oke ya.
Jadi begini Bu, pemberian itu sebenarnya dalam bentuk paket pada saat kita mau merayakan hari raya. Paket voucher berupa barang makanan yang nanti akan dibagikan ke seluruh staf kecamatan. Bisa juga hadiah itu berupa sapi kurban beberapa ekor gitu yang nantinya diperuntukkan untuk pelaksanaan kurban di kecamatan. Hadiahnya yang seperti itu, Bu. Nah, Oke. saya bilang di sini hadiah ya, teman. Iya, oke, betul. Pengertian Bapak Ibu terserah, yang penting saya sampaikan sini hadiah dari perusahaan itu berbentuk seperti itu. Demikian, Bu. Oke, saya penjelasan baik. Kalau hal ini bukan termasuk gravitasi ya, Pak Johan, ya itu suatu bentuk hadiah penghargaan lah, rasa terima kasih. Apalagi voucher itu diperuntukkan bukan untuk camat ya, dia peruntukan itu voucher juga untuk diberikan kepada stafnya sebagai rasa terima kasih perusahaan yang telah mendukung ya. Dan kemudian sapi korban juga kan kemanfaatan untuk masyarakat. Yang dimaksud dengan suap atau gravitasi itu kepentingan untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya dan atau bagian dari orang-orang tertentu yang mana itu untuk kepentingan pribadi. Kalau ini kan untuk kepentingan umum ya, dan kepentingan juga beliau memberikannya itu juga kepada adil lah, bahwa ini tidak ada kaitan dengan iming atau untuk merubah kebijakan. Saya rasa itu real aja, nggak masalah. Itu bukan gravitasi, saya bilang itu hadiah. Tapi kalau vouchernya udah melebihi dari 10 juta kan itu juga nggak real juga ya seperti itu ya. Tapi saya rasa ini tidak termasuk gravitasi karena memang itu aja pemberian yang sebagai hadiah rasa terima kasih, tapi tidak ada iming-iming yang berkaitan dengan jabatan atau iming-iming untuk membuat suatu pihak kecamatan sebagai pihak SKPD di wilayah untuk membuat suatu kebijakan yang tidak sesuai. Karena itu memang toh diperuntukkan juga untuk masyarakat. Seperti itu Pak Johan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Julia. Bapak Miftahur Rahman, apakah ada tambahan, Bapak? Oh iya, baik. Sedikit menambahkan, jadi titik poinnya itu sebenarnya nanti sang pejabat itu harus bisa membuktikan. Jadi apakah penerimaan hadiah itu berhubungan dengan jabatannya atau tidak. Sebenarnya kuncinya di sini nanti itu bisa terendus korupsi. Itu kalau misalnya KPK atau dari kejaksaan mengendus bahwa ini ada hubungannya dalam jabatan dan dalam pengambilan keputusan, baru itu sebenarnya titik poinnya di situ. Kalau misalnya itu tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya, maka tetap juga harus transparan. Saya sudah disampaikan tadi sama Bu Yuliana Dewi ya, dan juga harus juga dilaporkan dalam waktu 30 hari. Itu kan begitu. Jadi memang masalah gratifikasi ini bisa menjadi masalah ketika itu dilakukan secara pribadi dan dalam hubungannya dengan jabatan dari pejabat yang bersangkutan itu. Gitu. Jadi itu memang titik poinnya adalah bebannya di pembuktian ya. Masalah itu gratifikasi atau tidak itu nanti pembuktiannya seperti apa, baru itu bisa kita simpulkan. Oh, ini ternyata gratifikasi. Artinya gratifikasi dikategorikan sebagai suap. Kalau itu dibuktikan, misalnya tadi dalam konteks kecamatan, karena untuk memperpanjang izin dan sebagainya misalnya, atau untuk berbuat sesuatu, nah itu disebut suap. Tapi kalau tidak ada hubungannya apa-apa, dan itu secara transparan, terbuka, dan dilaporkan sama pejabat KPK misalnya, dari Bupati misalnya melaporkan, ini ada penerimaan dilaporkan, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai suap, karena secara transparan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Fani.
Oke, Bapak nih izin menambahkan sebentar ya. Jadi yang disampaikan Mas Ritmah tadi benar, tapi kita juga harus antipasi dan proteksi ya, Pak Johan, terhadap hidden corruption, yaitu maksudnya korupsi terselubung. Nah itu memang harus juga kita mengantisipasi dan proteksi bila terjadi kemudian di hari seperti disampaikan oleh Mas Mita, dan memang kita harus tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK, dan kemudian juga kita harus tetap juga proteksi apabila ada pemberian gravitasi tapi kemudian ditolak tetap harus dilaporkan seperti ya Mas Mita ya. Jadi biar kita tahu bahwa oh ini pernah ada pemberian kepada saya tapi saya menolak. Nah itu nanti pembuktiannya itu akan bisa dibuktikan melalui bahwa dia itu pembuktian terbalik. Nah apabila terjadi kemudian hari, nah itu kan nanti juga takut anak buahnya akan kena karena mereka turut menerima. Nah tapi dengan adanya tadi feedback, timbal balik proteksi, kita bakal tahu oh ini kita pemberian memang menerima tapi kita tidak ada unsur tapi kita dibuktikan seperti itu. Dan juga kita harus lihat dalam konteks dia memberikan suatu hadiah, ada hal-hal lain nggak di hal-hal lain yang berhubungan, misalnya pemberian izin, misalnya perusahaan ini ternyata berkembang tapi kemudian perusahaannya ada suatu permasalahan yang kemudian memang tidak bisa ditolerir gitu, yang sesuai dengan daripada perizinan atau keadaan kondisi HAMDA. Nah itu bisa saja itu berkembang menjadi korupsi kalau memang ternyata ada efek-efek negatif seperti itu. Jadi kita harus cermat juga, harus melakukan proteksi. Memang tadi memang tadi saya tidak sampaikan karena memang tadi karena itu berhubungan antara batas korupsi dan gravitasi. Tapi memang dalam aturan yang ada di Undang-Undang Korupsi, kita harus memberikan laporan terhadap pemberian dalam bentuk apapun. Apalagi jumlahnya 10 juta ke atas, 10 juta ke bawah pun kalau itu memang ada suatu pemberian iming-iming atau berkaitan dengan jabatan atau berkaitan dengan hal-hal lain, ya itu kita memproteksi daripada anak buah dan kemudian SKPD setempat. Seperti itu Pak Johan. Terima kasih Pak Mita atas tambahannya. Siap, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf, saya juga ikut menambahkan tadi. Memang kadang-kadang itu pejabat itu terjebak pada ini istilah gratifikasi ini. Tahu-tahu dia sebenarnya oh ini terjebak di situ. Dikira itu boleh, ternyata ini tidak boleh. Kadang inilah yang harus hati-hati oleh pejabat negara itu di situ. Nah, saya sebagai lawyer pernah sering menemui kasus-kasus yang di wilayah abu-abu itu akhirnya ujungnya korupsi ternyata. Itu yang harus diperhatikan oleh para pejabat negara karena memang korupsi ini kalau ada keuntungan pribadi dan merugikan negara maka mau nggak mau itu masuk korupsi. Itu JPU itu selalu berpedoman gitu. Bahkan masalah BUMN pun misalnya itu menjadi polemik ya. Sebenarnya kalau BUMN sudah itu kan negara berbisnis, apakah itu kalau kerugian negara itu jadi korupsi atau tidak. Tapi selama ini apapun korupsi yang merugikan negara maknanya sangat luas, ya tetap akan kena korupsi. Itu makanya harus dari para pejabat negara itu harus hati-hati memang masalah gratifikasi korupsi ini. Paling aman itu ya sesuai undang-undang saja, itu insya Allah aman, melaporkan dan sebagainya, dan klarifikasi ketika ada pemberian. Betul kata Bu Yuli itu secepatnya melakukan klarifikasi supaya tidak ada fitnah di belakang. Nah, takutnya kan gitu. Ternyata dia bilang nggak nerima, ternyata bawahnya menerima, itu kan repot. Ini nanti bisa bisa menjadi bola panas, bola liar. Itu yang bahayanya di situ. Yang betul harus segera lapor meskipun tidak menerima, biar sudah clear dan clean gitu. Kalau tidak kan khawatirnya ada laporan katanya nggak terima, kenapa nggak melapor? Ternyata yang nerima orang-orangnya, itu yang bahayanya di situ. Orang-orang dari pejabat yang bersangkutan. Itu kebanyakan para pejabat ini kalau bermain kadang begitu. Jadi penuntut umum selalu mencari celah untuk masuk mengungkap kasus itu. Itu mungkin Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Ibu Juliana dan juga Bapak Miftah Rohman serta Bapak Johan atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Maaf Mbak Pani, mungkin ini juga kan nggak semuanya ada ASN ya, mungkin juga ada profesi lain atau umum yang mungkin mereka bisa koneksi. Monggo agar bisa bertanya dan kita berikan penjelasan sebaik mungkin ya, Mas Miftah ya, mungkin ya, mungkin Iya. nanti dalam hal-hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka lah yang bukan ASN gitu, pejabat negara. Baik, ini Ibu ada Bapak Arianto yang ingin bertanya. Kepada Bapak Arianto, dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Arianto, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Yang saya mau tanyakan itu mengenai adakah perbedaan antara hadiah dengan gratifikasi? Cara membedakannya itu bagaimana? Dan yang kedua, pernah ada saya dengar kata-katanya dari Prof. Mahfud MD yang katanya kalau misalnya tidak memberikan hadiah kepada pejabat, prosedurnya itu kita harus melaporkan dulu kepada KPK, kemudian kita membayar pajaknya, begitu. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Arianto, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang penjawab bisa dari Bapak Miftahur Rahman dahulu. Oke, tadi pertanyaannya perbedaan gratifikasi dan hadiah ya. Iya, Nah, betul. oke, jadi sebenarnya kalau kita kaji secara hukum ya, perbedaan gratifikasi atau hadiah, sebenarnya kita lihat niatnya sebenarnya, niat dan momentumnya itu. Apakah pemberian hadiah ini itu dihubungkan dengan jabatan si penerima hadiah? Kalau ada hubungannya, itu bisa masuk gratifikasi itu, yang melanggar hukum. Itu kalau ada hubungannya, itu saja sebenarnya apa namanya istilahnya itu perbedaannya. Kalau pure tidak ada hubungan apa-apa, tentu dalam jabatan dan juga tidak ada kaitannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, suatu pengambilan keputusan dari pejabat tersebut, maka itu tidak masalah, itu dalam hadiah. Namun juga tetap harus dilaporkan. Selalu yang ditangkap KPK itu dan para JPO ya, barang jaksaan itu selalu yang itu hidden corruption tadi, kata Bu Juli itu selalu yang secara diam-diam tidak melapor dan sebagainya, akhirnya ketangkap. Jadi sebenarnya titik poinnya kita harus melihat unsur-unsur dari perbuatan itu. Kalau hadiahnya itu berhubungan dengan jabatan, terus berhubungan untuk melakukan suatu tindakan hukum dari pejabat itu, tindakan hukum itu maksudnya adalah untuk berbuat sesuatu dalam pengambilan keputusan, misalnya pemberian izin, atau kalau dalam konteks hakim misalnya untuk memutuskan suatu perkara misalnya, itu bisa masuk. Gitu kalau ada hubungannya. Itu mungkin Mas Arianus secara sederhana saya sampaikan. Mungkin dari Bu Yuli bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Miftah. Kepada Mas Adianto yang dijelaskan oleh Pak Miftah tadi udah seperti itu ya. Memang itu jadi harus ada garis batas yang mana pembedaan antara korupsi dan gravitasi. Apabila seseorang diberikan karena ada kepentingan dan kemudian ada hal-hal lain yang mengharuskan dia berbuat sesuatu yang melawan hukum dan merugikan daripada keuangan negara ataupun merugikan kepada suatu kebijakan, itu adalah gravitasi. Kalau hadiah itu mungkin diberikan kepada sebagai prestasi, penghargaan atau kemudian kepada suatu eh, perhatian terhadap prestasi atau kerjasama seperti itu ya. Yang ini saya gambarkan secara global karena masih mahasiswa ya Mas Miftah ya. Jadi kita nggak bisa bawa terlalu jauh. Nah seperti itu. Nah kalau yang tadi dibilang bahwa untuk menerima sesuatu yang termasuk gravitasi harus membayar pajak ya. Saya bilang ya itu udah gravitasi lah. Kalau gravitasi itu kan berarti udah pemberian yang mempunyai kepentingan. Dan tentang pembayaran pajak dia sudah kena dua masalah. Satu dia melanggar undang-undang gravitasi. Kedua dia juga melanggar tentang penggelapan pajak yang barang yang dia miliki itu adalah barang yang bukan peruntukan dia. Dan tapi hasil dari gravitasi adalah hasil daripada tindak pidana gravitasi yaitu termasuk dalam undang-undang korupsi. Seperti itu Mas Hardianto yang bisa Ibu jelaskan.
sebenarnya agak susah juga ya untuk membedakan. Kalau misalnya kalau kita mau lihat dari niatnya, karena kadang orang memberikan sesuatu tidak 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 ada perjanjian sebelumnya, cuma sebatas hadiah saja, akan tertentu agar orang tersebut kepada dia mempunyai maksud. Adianto itu ada pembatasan itu dan Adia. Kalau gravitasi balik ya, atau kemudian ada janji gitu. Misalnya, Ibu memberikan sesuatu kepada Mas Adianto ya, memberikan Mas Adianto saya kasih hadiah, mungkin saya kasih hadiah motor gitu lah. Tapi memang Ibu tidak mengungkapkan meminta, oh kalau udah diberikan motor nanti Mas Adi harus memberikan saya keleluasaan dalam hal pengurusan perizinan perusahaan gitu ya. Nah tapi itu kan tidak ter apa teraplikasi ya, karena kemudian juga tapi ada intik terselubung gitu. Nah mungkin keduanya nanti, oh iya Mas Andriato tuh perlu mobil loh, saya belikan mobil ya. Nah di situ Mas Andriato sudah mulai mengendus gitu loh. Oh tujuan dari Bu Lina ini ternyata ada hal lain gitu, dan juga pemberian sesuatu ini, dan saya harus memberikan feedback janji bahwa saya harus memenuhi sesuatu yang Bu Lina minta, seperti itu Mas Andriato. Jadi kita bisa nanti akan berjalan dengan, karena masih mahasiswa ya, nanti akan berjalan dengan praktek itu akan bisa membedakan, karena memang di kampus itu masih dalam teori-teori, tapi nanti akan berjalan bisa akan menganalisis lebih tajam lagi. Ini memang juga perlu satu perubahan karena memang kita udah ke arah transparansi ya, digitalisasi, karena mungkin juga tindak pidana atau gravitasi itu bisa juga berbasis elektronik. Nah, ini menjadi kita melakukan pembebasan kepada adik-adik senior kita, seperti itu Mas Mita. Oke. Baik, mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya gini, ada pejabat A misalnya. Ya, cara membedakannya gini Mas tadi. Ada pejabat A, dia menyelenggarakan pernikahan anaknya misalnya. Nah, kemudian ada orang-orang yang misalnya itu punya kepentingan dengan pejabat A itu datang ke pernikahan, artinya diundang. Nah, ini pun dalam konteks hadiah pun dibatasi. Kan kadang-kadang celahnya di situ ya. Pada saat pernikahannya dikasihkan, itu harus logik, nggak bisa juga itu disebut hadiah. Kalau itu ternyata, mohon maaf, orang bowo itu biasanya 200.000 sampai 1 juta. Ini kok datang ke pernikahan tapi hadiahnya Mercy. Nah ini yang praktiknya begitu. Jadi koruptor itu memang pinter untuk mencari celah, momentum dan sebagainya. Jadi ini kalau posisinya dia sebagai pejabat negara, dia harus melaporkan ketika ada dia begitu versi. Tapi kalau dia ketika ada bowo ya, dari orang punya kepentingan pejabat, tapi dia secara wajar dan secara kepatutan, misalnya bowo 200.000, itu bukan gratifikasi, itu hadiah benar. Itu bowo saja biasa. Nah ini kalau saya bisa contohkan begitu, mungkin Bu Yulia bisa berpendapat lain. Jadi ada biasanya memang dan itu dilakukan oleh JPU. Gak masalah ngasih pernikahan terus kemudian kok ngasihnya Mercy, padahal orang ketika bowo itu paling tinggi 500.000 itu, kalaupun kawan dekat 1,5 juta. Nah ini tiba-tiba ada pengusaha ngasih Mercy. Nah ini harus dilaporkan, kalau tidak bisa berujung kena gratifikasi. Nah ini harus dibedakan. Dalam prakteknya kan seperti itu. Nah ini memang KPK sudah pernah mengingatkan bahwa pejabat yang menjalankan pernikahan, kalau ada sesuatu yang tidak wajar itu harus melaporkan. Artinya hadiah-hadiah yang memang secara umum tidak wajar dan itu tidak patut diberikan pada saat-saat tertentu. Nah mungkin itu biar mahasiswa itu bisa membedakan. Intinya harus juga dilihat apakah itu dalam hubungan dengan jabatan atau tidak, dan ada kepentingan nggak di situ. Dan momentumnya juga tidak bisa kita dikecoh, artinya momentum pernikahan misalnya kita terkecoh itu kemudian tidak, tapi harus juga dilihat kewajarannya. Kalau itu tidak wajar, itu
bisa masuk dalam kategori suap, maka KPK akan mengendus itu sebagai gratifikasi meskipun pemberiannya pada waktu pernikahan. Pada yaitu itu memang celah-celah korupsi itu memang luar biasa besar. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Miftah Rahman dan juga Ibu Yuliana atas jawabannya. Saya rasa pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir karena waktu kita juga terbatas. Mohon maaf bila ada teman-teman yang ingin bertanya belum ada kesempatan, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Baik, untuk selanjutnya sesi foto bersama kita mohon kepada para hadirin bisa menggunakan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Baik, dalam hitungan ketiga, admin akan mengambil foto di layar ini. Kita mulai dari 1, 2, 3. Ya baik, itu saja dari acara kita. Selanjutnya saya ada beberapa poin ringkasan yang bisa saya sampaikan dari pemateri, yaitu merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan dan juga penerimaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bentuk korupsi itu bisa seperti melawan hukum, melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang dan kesempatan ataupun saran yang ada. Sedangkan dalam Islam, kalau gratifikasi itu bisa gratifikasi untuk sedekah, hibah maupun hadiah. Karena membedakan gratifikasi dan hadiah secara mudah itu cara membedakannya ya apakah hubungan itu ada jabatannya atau tidak, misalkan apakah ada kepentingannya atau tidak, dan juga bisa dilihat dari niat dan juga momentumnya. Mungkin itu dari demikianlah untuk rangkaian acara webinar pada kali ini. Terima kasih kepada narasumber dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dari awal dan juga dari akhir. Saya Taat Fani Binuli, setelah moderator mewakili dari penyelenggara acara, memohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan selama proses acara ini berlangsung. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di acara webinar. Baik, kepada teman-teman bisa diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Oke, mohon izin.